Halo teman-teman, balik lagi di channel saya di T4Play. Nah, kali ini saya mau membuat sebuah video review ulang. Jadi, di tahun 2023 kan kemarin saya membeli sebuah master rem. Ini master rem KTC Track yang saya beli di motor Jupiter Z1 saya. Ini beli pas lagi rame-ramenya kan sempat lumayan viral ya kan. Dan ini sudah di bulan Desember 2024, jadi sudah pemakaian di 1,5 tahun dan bakal saya bahas kembali gimana pemakaian secara jangka panjang untuk master rem KTC Track yang ini. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Ya, jadi sebelum mulai ini saya juga sedikit disclaimer bahwa sebenarnya bikin video ini tuh niatnya itu beberapa hari yang lalu, tapi nah kebetulan handphone saya mati. Jadi ini sedikit kena musibah. Nah, ini karena sudah ada handphone lagi meskipun ya nggak sebagus yang sebelumnya, jadi mohon maaf ini untuk videonya agak sedikit kurang bagus. Jadi sekarang saya baru bisa membuat video review soal KTC Track yang niatnya memang saya bahas ini. Dan juga saya sharing pemakaian master rem KTC Track yang ini itu berdasarkan pengalaman pribadi saya di motor Jupiter Z1, dan ini tanpa endorse tentu saja. Dan juga kalau teman-teman ada sedikit pendapat yang berbeda ataupun punya sedikit kritik, monggo teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Jadi waktu awal saya beli itu memang kalau produk KTC enaknya itu bisa memverifikasi bahwa produknya original atau enggak. Jadi kalau di boxnya itu ada barcode-nya yang di sini nih, itu digosok nanti kelihatan. Nah, kalau ori itu pasti langsung diarahkan ke website KTC yang sudah tersedia. Untuk isi dari paketnya itu teman-teman bisa lihat aja di pas video unboxing untuk paket KTC yang ini. Dan ini di belakang saya juga ada sedikit videonya, ini di belakang saya putar ya. Untuk soal pemasangannya itu memang agak sedikit dicuak-cuak ya, khususnya untuk motor kayak saya gini, kayak motor-motor BP kan memang di bagian setangnya itu ada patoknya ya, jadi nggak kayak motor laki atau motor sport gitu kan yang memang tanpa ada penutupnya, jadi memang ada yang dicoak. Selain dicoak juga kalau mau masang master rem KTC-nya itu teman-teman harus ganti untuk dudukan spionnya, itu pakai punya NMAX yang lama, karena kalau pakai bawaan Jupiter Z1 ataupun bawaan dari KTC-nya itu nggak bakal masuk karena kurang gede. Jadi itu wajib kalian ganti. Untuk pemakaian sampai hampir 1,5 tahun ini, itu untuk soal performanya masih enak sih, masih ngeremnya juga pakem dan nggak ngebegel gitu. Intinya masih tetap oke. Apalagi karena saya ini pakai kaliper punya Fiction yang 2 piston, jadi dipadukan dengan master rem yang ini itu enak banget sih. Jadi kombinasinya itu cukup balance kayak gitu. Menurut saya untuk konsistensi master rem ini itu untuk jangka panjang ini yang sampai 1,5 tahun nggak kayak originalnya itu yang memang dari bawaan motor Jupiter Z1, ataupun ya kayak kalau teman-teman ganti pakai master rem punya R25. Maksud saya itu agak sedikit penurunan performa tapi nggak terlalu banyak ya. Intinya nggak bakal terlalu berasa kalau untuk orang-orang yang awam ataupun ya kurang begitu memperhatikan, tapi memang intinya nggak bener-bener kayak pas baru. Berbeda kalau kayak pakai master rem R25 itu dipakai bertahun-tahun juga rasanya masih enak-enak aja gitu loh. Dan yang saya suka lagi itu di bagian handle rem ataupun semua keseluruhan secara build quality itu memang untuk KTC Track yang ini itu cukup bagus, dan menurut saya malah lebih bagus ketimbang Moto1 ataupun punya KRS yang di harganya kan mirip-mirip ya, hampir sama gitu untuk harganya. Di bagian handle-nya ini yang di sini, ini nggak ada contohnya sih. Jadi intinya di bagian handle-nya itu kerasa banget. Kalau punya KTC Track yang ini itu bahannya itu lumayan solid, jadi cat-catannya nggak terlalu mengkilat, namun cukup sampai sekarang saya pakai. Padahal itu sering saya hujan-hujanan dan juga kepanasan. Ini mirip banget finishingnya kayak punya Nissin Samurai. Dari tadi kan ini lumayan ngemuji-muji ataupun ya saya ngasih sisi positifnya dari master rem ini. Nah, biar nggak dikira endorse ya kan. Nah, kita coba bahas untuk kekurangan dari master rem KTC Track yang saya pakai. Jadi nggak enaknya kalau teman-teman pakai master rem kayak gini di motor Jupiter Z1 otomatis banyak coakan, karena yang saya bilang dari awal juga
itu karena dipakai di motor bebek yang ada penutupnya, itu otomatis bakal kena coak karena untuk ukurannya kan sedikit lebih besar ketimbang standar, dan juga kan ada tabung yang terpisah, otomatis ya bakal ada sedikit coak sana sini biar bisa masuk. Dan yang jujur yang awal-awal saya kurang suka itu di bagian tuas remnya itu agak sedikit pendek, menurut saya kurang panjang dikit lah. Kalau ketimbang Moto One ataupun KRS itu dia itu lebih panjang. Hanya sih nggak bikin ataupun nggak jual repairing kitnya ataupun piston master remnya, itu umpama memang kita perlu ganti ataupun macet kayak gitu, katanya sih nggak jual. Entah itu sekarang pas video ini dibuat sudah dijual secara terpisah atau belum. Tapi kalau aku lihat-lihat di grup ataupun di beberapa orang yang pakai itu, kalau nggak salah itu ukuran piston master remnya itu sama kayak Supra X 125. Nah, yang ini agak sedikit parah. Jadi di beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 3 bulan ataupun 4 bulan yang lalu, itu master rem ini itu agak sedikit macet ataupun ngebagel. Nah, kira ini ya waktu saya cek itu kirain itu ada di master remnya itu yang bocor. Nah, ternyata pas saya bongkar sebenarnya nggak bocor, tapi di bagian piston master remnya itu lumayan kotor lah di dalamnya gitu ya. Master remnya itu di bagian pistonnya itu agak sedikit berkerak, padahal yang saya pakai itu pakai cairan rem dot 4 sesuai anjuran dari KTC. Dan juga ini motor juga jarang banget kotor yang bener-bener berlumpur kayak main trail kayak gitu sih ya. Aku juga nggak tahu, jadi kotornya itu kotor-kotor berkerak kalau master rem yang udah lama gitu loh. Padahal kan ini motor masih ini master remnya kan masih tergolong baru ya, masih 1 tahunan. Nggak banyak yang bisa saya sampaikan dari pemasangan KTC Track yang ini nggak di endorse tentu saja, tapi kalau KTC mau endorse saya juga boleh, nanti saya share juga di TikTok ya kan. Nah, ngomong-ngomong di TikTok itu saya juga beberapa kali ngebahas master rem ini dan nggak di share di YouTube, dan beberapa saya bikin konten juga ada yang nggak di share di YouTube juga, jadi adanya di TikTok. Nah, silakan teman-teman follow aja TikTok saya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Untuk kesimpulan dari pemakaian KTC Track yang ini itu cocok banget buat teman-teman yang mencari master rem yang secara tampilan itu lebih bagus ketimbang standar, karena ini pakai tabung rem yang terpisah, jadi kelihatan lebih racing look gitu ya kan. Namun teman-teman nggak perlu membuang sisi safety-nya. Nah, ketimbang teman-teman kan beli yang non name ataupun Brembo KW, yang mending pakai yang ini aja yang original gitu punya KTC. Dan juga ya kalau nongkrong kan nggak malu kan pakai spare part yang KW. Kalau saya sih beli di 300.000 ya. Nah, sekarang sih kalau nggak salah harganya udah normal di 280 atau 300 ribuan. Silahkan cek aja di e-commerce ya. Nah, mungkin itu nggak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Intinya ini masih tetap saya pakai master rem KTC-nya, nggak berniat saya lepas lalu jual, karena ini masih enak dipakai dan masih cukup untuk pemakaian saya. Mungkin next ini saya mau bikin konten mau mengganti disc brake yang dengan lebih lebar lagi di 300 mili di motor Jupiter Z1 saya, tapi ya itu mungkin tak kapan. Nah, sekian video dari saya. Kalau ada saran silahkan komen aja di bawah ataupun pertanyaan seputar penggunaan master rem KTC yang ini. Sekian video dari saya dan terima kasih.